Ucapan pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel ditindaklanjuti Garda Revolusi dengan gelombang serangan drone. Iran juga merilis kekuatan drone yang tersimpan dalam terowongan rahasia. Setelah mengerahkan 2 gugus tempur kapal induk, kini Amerika Serikat mengerahkan kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta 2.500 marinir ke Timur Tengah. Koalisi masyarakat sipil mengecam aksi penyiraman air keras kepada aktivis Andri Yunus dan meminta polisi mengusut tuntas. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di Kompas Petang, hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Divon Nurbagi. Langsung saja kita mulai Kompas Petang, saudara, selengkapnya. חלק נחת אצלנו פה, תראה מה עשו לנו, כל הבית. Saudara, ucapan pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel ditindaklanjuti Garda Revolusi dengan gelombang serangan drone dan rudal ke sasaran musuh. Drone milik Iran kembali diandalkan untuk menyasar sejumlah titik di Israel serta kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam video yang dirilis Press TV dini hari tadi, pasukan Garda Revolusi meluncurkan belasan drone. Dalam perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran mengklaim telah meluncurkan ribuan drone. Salah satu yang menjadi andalan adalah drone Shahed 136. Tak hanya drone, gelombang serangan rudal juga ditunjukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Sepanjang Jumat kemarin, Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke-45 dan 46. Sejak perang pecah 2 minggu lalu, sebagian besar rudal menyasar 10 target strategis Israel dan 3 lokasi berkumpulnya pasukan Amerika Serikat. Iran juga merilis video yang menunjukkan lokasi penyimpanan drone andalannya. Puluhan drone terlihat berjajar rapih dalam terowongan penyimpanan rahasia milik Iran. Sementara itu, media Iran mengklaim serangan rudal dan drone mengakibatkan kerusakan bangunan dan kebakaran di sejumlah wilayah Israel.
Salah satu yang disebut terdampak serangan rudal Iran ada di wilayah Tel Aviv dan Holon. Belum ada pernyataan pemerintah Israel yang membenarkan serangan ini. Presiden Iran Masoud Pezeshkian turun ke jalan menemui warganya saat menghadiri aksi Hari Quds, peringatan tahunan untuk menyatakan solidaritas terhadap Palestina. Presiden berjalan santai sambil menyapa pejalan kaki yang seolah tak percaya seorang presiden berada di tengah kerumunan, bahkan di tengah kondisi perang tanpa penjagaan ketat. Warga berkumpul di pusat kota Teheran sambil mengibarkan bendera Iran dan membawa foto mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dan penggantinya Mojtaba Khamenei. Mereka mengutuk serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel serta menyatakan dukungannya pada angkatan bersenjata Iran. مهره‌های موساد قبل از اینکه بخواهند 35 مقام لشکری و کشوری را ترور کنند این 20 مهره سوخته موساد خودشان را برای یک جنگ شهری محدود. Intelijen Iran menangkap sejumlah mata-mata musuh yang bersembunyi di beberapa wilayah. Dalam operasinya, intelijen Iran juga menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan tuduhan terhadap tersangka mata-mata musuh. Iran menduga mata-mata yang ditangkap terafiliasi jaringan intelijen yang bekerja untuk Israel dan Amerika Serikat. مثلا در اینجا یک مغازه خاروبار فروشی تعدادی را بازداشت و هر کدام شروع به تیراندازی کرد را به هلاکت رساندند. Pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, buka suara terkait perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia bersumpah untuk membalas dendam atas kematian yang terjadi sejak dimulainya perang. Iran juga akan tetap memblokir Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak tersibuk di dunia. Dia juga memperingatkan negara-negara tetangga agar tidak mengizinkan wilayahnya dijadikan pangkalan militer Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang dibacakan oleh pembaca berita televisi Iran, Mojtaba mengatakan, "Kami tidak akan menahan diri untuk membalas dendam atas kematian warga Iran yang menjadi korban, terutama kejahatan yang menyasar anak-anak seperti serangan yang sengaja ditargetkan ke sekolah." Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu muncul untuk pertama kalinya sejak serangan Iran ke Tel Aviv. Ia menyebut pihaknya bersama Amerika Serikat akan terus menyerang Iran. Netanyahu mengklaim telah menghancurkan infrastruktur nuklir hingga fasilitas peluncuran rudal milik Iran. Netanyahu juga mengancam bakal membunuh pemimpin tertinggi Iran yang baru. אני לא הייתי מוציא פוליסות ביטוח חיים על אף אחד מהמנהיגים של ארגוני הטרור ופטרון הטרור שלהם. ואני לא מתכוון למסור כאן דיווח מדויק מה אנחנו מתכננים ומה נעשה. ביחס לגרעין, אנחנו פגענו בתשתיות של גרעין, אמרתי גם שחיסלנו מדען. Konflik Iran dan Amerika Serikat yang didukung Israel yang berlangsung sejak 28 Februari lalu telah memasuki pekan kedua. Di luar prediksi Amerika Serikat, serangan besar-besaran Washington tidak membuat pemerintah Teheran tumbang. Komando Pusat AS membantah klaim Korps Garda Revolusi Islam Iran soal serangan yang berhasil merusak kapal induk USS Abraham Lincoln. Rekaman yang dirilis oleh militer AS menunjukkan kapal induk USS Abraham Lincoln masih melakukan operasi dalam perang dengan Iran. Kantor berita Reuters mengatakan tidak dapat memverifikasi secara independen tanggal dan lokasi video tersebut. Tidak ada versi video sebelumnya yang ditemukan secara online sebelum hari Jumat. Rekaman dramatis menunjukkan momen serangan darurat terhadap sebuah bangunan di kota Abbasiyah di Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat. Serangan rudal ini menyebabkan ledakan besar dan pemandangan kehancuran yang meluas
serta asap tebal yang mengepul. Beberapa jam sebelum serangan, militer Israel mengeluarkan peringatan akan menyerang infrastruktur militer milik kelompok Hizbullah. Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan sejak awal pekan lalu, hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Kami akan hadir kembali usai jeda. Informasinya mengantisipasi kemacetan arus mudik tol Bocimi Seksi 2 difungsionalkan sementara sebagai jalur alternatif mudik dari Jakarta menuju Sukabumi. Ada juga informasi terkait koalisi masyarakat sipil mengecam aksi penyiraman air keras kepada aktivis Andri Yunus dan meminta polisi mengusut tuntas. Saudara, mengantisipasi kemacetan arus mudik tol Bocimi Seksi 2 difungsionalkan sementara sebagai jalur alternatif mudik dari Jakarta menuju Sukabumi. Tol Bocimi Seksi 2 yang masih dalam proses pembangunan difungsionalkan sementara selama operasi Ketupat Lodaya untuk mengantisipasi kemacetan arus mudik di exit tol Parung Kuda. Difungsionalkannya tol Bocimi Seksi 2 memangkas waktu tempuh Jakarta menuju Sukabumi dari 2 jam menjadi 15 menit. Jalur fungsional ini membentang sejauh 5 km dari kilometer 75 tol Parung Kuda melewati jalur Munjul hingga keluar wilayah Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Tol fungsional ini dibuka dari pagi hingga sore hari. Sejumlah pemudik mengaku senang dengan difungsionalkannya tol Bocimi 2. Untuk arus mudik dari Jakarta, Bogor menuju ke Sukabumi, sebaliknya pada saat nanti balik akan kita atur dari Sukabumi menuju ke arah Bogor dan Jakarta. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Ini kita fungsionalkan pada siang hari ya, dari pagi hari hingga pukul 17.00. Sementara itu, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo memantau situasi mudik Lebaran melalui pantauan udara. Pantauan udara dilakukan dari Jakarta hingga tol Jakarta Cikampek, kilometer 29. Melakukan pantauan udara arus lalu lintas mulai dari ruas tol Jakarta hingga kilometer 29. Wakapolri mengatakan dari pantauan udara, arus lalu lintas keluar Jakarta terpantau lancar. Dari pantauan beberapa ruas tol sampai dengan Cikampek, kemudian sampai dengan Cirebon, sampai dengan perbatasan Jawa Tengah, Kali Kangkung, sampai masuk ke exit Jawa Timur, Ngawi juga dalam kondisi sangat lancar. Kemudian kita lihat juga tol yang mengarah ke Merak juga dalam kondisi yang sangat lancar. Di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, kendaraan menumpuk di area parkir pelabuhan menunggu giliran menyeberang ke Bali. Truk logistik mendominasi antrean kendaraan, disusul bus dan kendaraan travel yang silih berganti masuk ke area pelabuhan. Kondisi terjadi jelang penutupan lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk saat perayaan Hari Raya Nyepi pada 18 hingga 20 Maret mendatang dan bertepatan dengan arus mudik. Sementara itu, arus lalu lintas tol Cikampek mulai ramai kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah maupun Jawa Timur pada Sabtu pagi. Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, kepolisian bersama Jasa Marga menyiapkan rekayasa lalu lintas kontraflow mulai dari kilometer 55 hingga kilometer 70. Rekayasa lalu lintas kontraflow disiapkan untuk mengurai kepadatan di titik rawan macet seperti kilometer 48, pertemuan arus lalin kendaraan dari tol MBZ dan tol Cikampek kilometer 57, rest area dan kilometer 66 simpang susun arah tol Cipularang.
Di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, antrian kendaraan sepanjang sekitar 500 meter terjadi hingga area kantong parkir sementara. Antrian truk memadati jalur menuju pelabuhan dan meluas hingga ke Jalan Lingkar Selatan di luar kawasan pelabuhan. Kendaraan logistik yang didominasi truk tronton dan truk ekspedisi menunggu giliran masuk ke area pelabuhan untuk menyeberang ke pelabuhan di Sumatera. Kepadatan ini terjadi seiring meningkatnya aktivitas pengiriman logistik jelang arus mudik Lebaran. Di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, pemudik tiket perseorangan alias pejalan kaki mulai memadati ruang tunggu pelabuhan untuk mengantre masuk ke dalam kapal. Pemudik dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 juga mulai memadati kantong parkir dan ruang tunggu. Sebelumnya PT ASDP mengatakan pengerahan penggunaan jasa pelabuhan terus meningkat. ASDP memastikan kondisi tetap kondusif bahkan hingga mendekati masa puncak arus mudik yakni pada 17 hingga 18 Maret nanti. Arus kendaraan di Jalan Layang Muhammad bin Zayed atau Tol MBZ terus meningkat. Peningkatan kendaraan terlihat pada ruas Jalan Layang MBZ dari arah Jakarta menuju Cikampek. Pagi ini tercatat sekitar 28.000 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah timur melalui Tol MBZ. Untuk mengetahui perkembangan arus mudik di sejumlah titik, kita akan sapa jurnalis Kompas TV. Ada Edwin Zan dan juru kamera Julian Fernando di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Lalu juga ada Yoga di Tol MBZ Bekasi, Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV, Esra Ambarita dan juru kamera Yoga. Kita ke Edwin terlebih dahulu. Edwin, selamat petang. Edwin, bagaimana situasi arus mudik di Pelabuhan Merak? Apakah sudah terpantau adanya peningkatan pemudik ataupun volume kendaraan? Selamat petang, Dipo dan juga saudara. Para penumpang dan juga nantinya kendaraan yang masuk ke dalam Pelabuhan Merak ini menggunakan situasi kondisi cuaca cerah seperti yang Anda bisa lihat di sini. Kondisinya cerah, lalu jalan juga masih lengang karena memang terhitung ini kurang lebih H-6 gitu ya. 1 minggu sebelum Hari Raya Lebaran itu berlangsung dan mereka menggunakan momen ini untuk segera bermudik seperti itu, menggunakan kapal untuk menyeberang ke Pulau Sumatera karena memang menghindari kemacetan nanti di puncak arus mudik yang memang dari perakiraan PT ASDP sendiri akan terjadi H-4 atau bahkan H-3 yakni 17 hingga 18 Maret 2026. Dan tadi Dipo dan juga saudara, kami sempat melihat ke dalam dan kalau dibandingkan dengan kemarin yang dimana memang merupakan hari pertama pantauan kami di Pelabuhan Merak ini sendiri, jika dibandingkan hari per hari seperti itu, apple to apple, itu tidak terlihat jumlah kendaraan signifikan. Namun memang terjadi peningkatan. Yang hal ini juga dikonfirmasi oleh PT ASDP sebagaimana pembicaraan kami semalam tadi bahwa kendaraan yang masuk itu masih di bawah 5.000. Dan ini memang sudah diantisipasi oleh PT ASDP bahwa nanti mendekati Hari Raya Lebaran itu akan semakin meningkat. Bahkan kapasitas yang disediakan untuk muatan itu diperkirakan bisa mencapai 35.000 hingga 46.000. Dipo dan juga saudara, ini memang kalau kita lihat kondisinya ini cenderung sepi di kantong parkir karena memang kendaraan yang masuk itu bisa langsung mengantri di bagian dan juga baris pertama dari dermaga eksekutif. Nah, tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu penumpang dari tempat ruang tunggu tiket perseorangan seperti itu, atau mereka yang pejalan kaki yang di sini memang naik kapal tanpa kendaraan. Nah, dinyatakan oleh mereka mendapat kemudahan, Dipo dan juga saudara, dan ini juga mendapat informasi bagi saudara di rumah, bagi yang ingin menggunakan jasa penyeberangan dari PT ASDP, terutama di Pelabuhan Merak ini, bisa mendapatkan fasilitas eksekutif, bahkan dengan satu harga. Jadi memang pembelian dengan tiket reguler itu bisa mendapatkan fasilitas eksekutif. Nah, itu yang tadi disampaikan dan sudah dikonfirmasi, tiket ini akan berlaku hingga 23 Maret 2026. Jadi ini cukup kabar yang gembira bagi para pengguna jasa. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu pengunjung. Kenapa bukan penumpang? Karena pengunjung mereka juga menunggu kedatangan dari para pemudik yang dari Pelabuhan Bakahuni untuk ke Pelabuhan Merak. Jadi memang kepadatan yang terjadi bukan hanya satu arah dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakahuni, tapi juga sebaliknya. Dipo.
Visual drone juga terpantau situasi di Pelabuhan Merak cenderung lengang dan prediksinya ini puncak mudik akan terjadi 17 dan 18 Maret mendatang. Dari Pelabuhan Merak kita bergeser ke Tol MBZ. Ada Esra Ambarita. Esra, bagaimana arus lalu lintas di Tol MBZ petang ini? Apakah ada peningkatan jumlah kendaraan? Ya, Dipo dan juga saudara, untuk pantauan arus lalu lintas di Tol MBZ tempat saya mengabarkan ini, untuk volume kendaraan memang terus mengalami peningkatan yang mengarah atau melintasi ke arah Tol Cikampek Utama. Namun kalau kalkulasi untuk hari ini sudah berada di angka 10.000 kendaraan yang melakukan perjalanan. Nah, sementara itu untuk yang mendominasi perjalanan yang ke arah mudik adalah mereka, maksud kami untuk yang mendominasi perjalanan ke arah mudik ini adalah yang mendominasi kendaraan pribadi dan juga masih banyak angkutan besar yang melintasi ke arah dari arah tol MBZ ini. Sementara yang masih ke arah Jakarta ini terbilang angkanya lebih kecil dibandingkan yang mengarah ke Cikampek Utama. Dan sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga bahwa cenderung masyarakat yang melakukan perjalanan pulang kampung ini kerap kali melakukannya ketika jam sehabis berbuka puasa. Disinilah terjadi lonjakan yang cukup signifikan atau bisa 2 kali lipat. Artinya sudah terjadi persentase kenaikan kurang lebih 25% dari yang normal berada di angka 18%. Kemudian data yang kami peroleh bahwa setidaknya kalau keseluruhan dari hari kemarin sampai hari ini sudah ada setidaknya 50.000 kendaraan yang mengarah atau melintasi dari Tol MBZ ke arah Cikampek Utama. Nah, kemudian untuk mengurai kemacetan ini dari pihak Jasa Marga berkoordinasi juga dengan pihak Satlantas Polres Karawang di sini, yakni akan memberlakukan sistem buka tutup. Jadi nanti akan ada arus kendaraan dari Tol MBZ kemungkinan besar ditutup jika jaraknya ini sampai 3 km untuk antriannya atau kendaraannya 2.600 lebih kendaraan nantinya akan dialihkan ke tol bawah. Ini yang menjadi fokus utama dari pihak Korlantas. Kemudian juga dari pihak Jasa Marga terus menghimbau kepada masyarakat karena salah satu titik rawan kemacetan berada di Tol MBZ ini masih kerap kali terjadi kecelakaan, kurang lebih ini karena faktor dari pengendara yang tidak berhati-hati, kemudian juga karena sering mengantuk, sehingga diharapkan untuk terus memastikan kendaraan dalam keadaan prima dan tetap memastikan istirahat di sejumlah rest area yang disediakan. Dipo. Situasi di Tol MBZ cenderung ramai lancar dan tentu pengendara dihimbau untuk berhati-hati ketika melakukan aktivitas mudik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Esra Ambarita. Sebelumnya juga ada jurnalis Kompas TV Edwin Zan melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam aksi penyiraman air keras kepada aktivis Andri Yunus dan meminta polisi mengusut tuntas. Aktivis Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh 2 orang tak dikenal di jembatan Jalan Talang, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis tengah malam lalu. Detik-detik korban disiram hingga menjerit hebat karena terbakar di bagian wajah dan tangannya terekam jelas kamera CCTV. Di sini terlihat ini pelaku putar balik. Ini pelaku putar balik. Dari rekaman CCTV ini terlihat 2 orang pengendara motor dari arah berlawanan menyiram air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Korban yang mengendarai sepeda motor langsung menjerit histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Korban merasakan panas terbakar usai disiram air keras. Aksi penyiraman air keras ini terjadi sekitar pukul 23:37 pada Kamis malam. Usai korban mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar serius di bagian wajah, mata, dan dada, serta kedua tangannya. Seperti apa identitas pelaku dari kendaraannya sudah teridentifikasi dari CCTV mungkin? Ini kayaknya banyak. Masih dilakukan pendalaman. Ya, akuntansi masih bekerja. Kerja keras doang saja bisa terungkap. Oke?
Jembatan Talang di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat ini menjadi saksi bisu aksi penganiayaan berat terhadap aktivis kontras Andri Yunus. Andri Yunus adalah aktivis yang sempat menjadi sorotan karena aksi beraninya mendatangi lokasi rapat Panja RUU TNI di Fairmont Hotel Jakarta 15 Maret 2025. Kami minta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Bersama dua aktivis lainnya, Andri meneriakkan tuntutannya agar pembahasan RUU TNI tersebut dihentikan. Sebelumnya pada Agustus 2024, Andri Yunus juga terlibat dalam advokasi kasus kematian Afif Maulana, remaja yang diduga tewas akibat disiksa polisi. Kala itu ia bersama tim advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan meminta agar ekshumasi jenazah Afif Maulana dilakukan secara independen tanpa campur tangan polisi melalui audiensi dengan Komisi 3 DPR. Kasus penganiayaan berat terhadap aktivis kontras ini kini menjadi atensi khusus Mabes Polri. Polisi bahkan menjamin keamanan saksi yang mau memberikan informasi tentang peristiwa penyiraman air keras itu. Ada beberapa bagian tubuh yang kemudian terkena dada, ada wajah dan tangan. Kategori luka bakar yang dialami oleh saksi korban AY ini bisa makin pulih dalam perawatannya dan sehat kembali. Bapak Kapolri selaku Pimpinan Polri memberikan atensi dan kita segenap personel Polri dalam hal ini penyidik baik yang ada di Polres Jakarta Pusat, yang ada di Polda Metro Jaya, termasuk dari Mabes Polri yang membackup, akan serius dan bersungguh-sungguh. Kami harapkan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang mengetahui rangkaian peristiwa ini, dapat membantu memberikan informasi kepada Polri, khususnya penyidik. Kami pastikan warga yang memberikan informasi tetap kita berikan perlindungan. Kecaman atas penyiraman air keras terhadap Andri Yunus juga diungkapkan Menteri HAM Natalius Pigai. Ia meminta polisi mengusut tuntas kasus ini untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga. Saya sudah kecam, tidak boleh. Tidak boleh membiarkan premanisme hidup di negara ini. Negara ini adalah negara damai, aman, dan tidak boleh pernah melakukan kekerasan, apalagi menyiram air panas kepada semua rakyat Indonesia. Ya, saya meminta kepolisian harus putus tuntas supaya sampai mendapatkan rasa keadilan bagi mereka dan keluarga korban. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 2 orang saksi dan melakukan olah TKP. Saat ini, Andri masih dirawat di RSCM karena mengalami luka bakar 24%. Tim Liputan, Kompas TV. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan menjenguk Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus di RSCM Jakarta Sabtu siang. Anies mengaku tidak bisa bertemu langsung dengan Andri karena ia masih harus diisolasi untuk mencegah infeksi. Anies yang sempat bertemu dengan keluarga Andri mendorong penyelesaian kasus termasuk mengungkap aktor intelektual. Kita percayakan kepada aparat kepolisian untuk bisa mencari pelakunya, menemukan pelakunya, lalu sampai kepada pemberi perintahnya. Bukan hanya pada eksekutor di lapangan, tapi pemberi perintahnya. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman mengecam dan meminta polisi segera menangkap pelaku baik eksekutor maupun aktor intelektual penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus. Kepada korban, Habib minta agar diberikan perlindungan maksimal untuk mencegah aksi kejahatan yang lebih parah.
Atas nama Komisi 3 DPR RI, kami mengecam keras aksi penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Kami sudah berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya dan meminta agar kepolisian bergerak cepat mengusut kasus ini dan menangkap para pelakunya, baik yang melakukan langsung ataupun yang memerintahkan untuk melakukan. Terhadap saudara Andri Yunus juga harus dilakukan pengawalan maksimal agar beliau benar-benar aman dari ancaman kekerasan susulan. Kita tidak boleh mentolerir segala bentuk kekerasan kepada warga negara. Apapun bentuk perbedaan pendapat harusnya tidak boleh direspon dengan kekerasan dan premanisme. Lalu langkah apa yang harus dilakukan polisi agar bisa segera mengungkap pelaku termasuk otak di balik aksi penyiraman terhadap aktivis Kontras Andri Yunus? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Oke, Pak Ito juga boleh dibuka dulu kameranya? Oh, sorry. Oke, saya sambil ke Mas Usman dulu. Mas Usman, kalau sejauh ini sebenarnya temuan dan informasi apa saja yang didapatkan oleh para kalangan aktivis soal kasus ini? Ya, sejauh ini kita sedang mengumpulkan seluruh fakta-fakta yang relevan dan penting. Dan banyak sekali misalnya CCTV yang kami peroleh dari sejumlah titik. Dan ini jumlahnya bahkan mencapai puluhan. Mudah-mudahan CCTV ini juga bisa menjadi bahan bagi kami untuk setidak-tidaknya mengetahui bagaimana proses penguntitan atau pembuntutan terhadap kawan kami Andri Yunus hingga akhirnya diserang dengan air keras yang mengakibatkan luka bakar 24%. Dan saya kira dalam proses perolehan CCTV itu juga keterangan-keterangan dari beberapa pihak yang kami temui, mereka menjelaskan sebelumnya telah ditemui oleh pihak kepolisian untuk kemudian dimintai salinan CCTV-nya, baik itu Kepolisian Resort Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya, maupun juga dari Mabes Polri. Kami juga telah berkomunikasi menyampaikan beberapa hal yang relevan dengan Kabareskrim, Pak Syahar, Kabak Intelkam, Pak Yuda, sampai dengan Kapolda, Pak Asep, dan juga Wakapolda, Pak Deka. Dan kami berharap pihak kepolisian dapat segera menuntaskan perkara ini, mengungkapkan para pelakunya, dan aktor intelektual di balik serangan air keras ini. Demikian. Oke, Pak Ito, kalau misalnya ada CCTV sejelas ini ada dari berbagai angle, apakah seharusnya ini adalah kasus yang bisa dengan mudah dan cepat diungkap oleh polisi? Tentunya yang pertama, ini kan saat ini yang dilakukan oleh penyidik adalah mengecek ya melalui jejak digital ya, CCTV ya Mbak ya, di beberapa tempat. Kemudian untuk menganalisa plat nomor dari CCTV yang diperoleh, penelusuran jejak daripada pelaku ke arah di mana, kemudian tentunya pemeriksaan saksi-saksi di lokasi di sekitar TKP. Saat ini memang sampai siang ini berdasarkan keterangan daripada teman-teman penyidik, sementara sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dan mungkin sudah lebih ya. Karena bagaimanapun juga masalah ini dengan adanya jejak digital ini menurut saya ini tidak cukup memudahkan ya, cukup memudahkan. Hanya memang sekali lagi keterangan dari saksi-saksi di sekitar TKP ini juga akan bisa melengkapi. Dan menurut saya karena ini meskipun ini ditangani oleh Polres Jakarta Pusat, ini mendapatkan atensi langsung daripada Pak Kapolri, yaitu dengan di backup dari Polda Metro Jaya dan dari Bareskrim. Sehingga untuk kasus ini ya kami berharap dapat diungkap secepatnya baik pelaku, kemudian siapa yang menyuruh maupun motifnya. Mudah-mudahan ini bisa diungkap dalam waktu tidak terlalu lama. Menurut saya ini kasusnya tidak terlalu sulit. Demikian. Oke, harusnya tidak terlalu sulit. Tapi kalau Mas Usman, menurut keyakinan Anda, apakah kasus penyiraman air keras ini berkaitan dengan kasus yang baru-baru ini dikritik oleh Mas Andri atau ada aktivitas lain yang Anda curigai? Iya, biasanya serangan-serangan kepada Kontras dan para aktivisnya atau para aktivis hak asasi manusia dari organisasi lain itu sangat berkaitan dengan apa yang dikerjakan selama sebelum mengalami teror-teror ataupun intimidasi maupun serangan seperti yang dialami oleh Andri Yunus. Khusus untuk Andri Yunus misalnya, sepanjang 1 tahun terakhir, ia memang banyak berkonsentrasi dan bersinggungan dengan permasalahan seputar reformasi militer. Yang pertama, seperti sekarang kita lihat di televisi Kompas, ada video rekaman Andri ketika memprotes proses pembahasan RUU TNI yang tertutup di Hotel Fairmont
oleh anggota Dewan. Bahkan aksi tersebut sampai menimbulkan kemarahan dari pimpinan anggota Dewan yang tidak semestinya dilakukan. Yang kedua juga menimbulkan teror-teror kepada Andri lewat telepon-telepon gelap, lewat kedatangan sejumlah orang yang tidak jelas ke kantor Kontras maupun juga ke rumah keluarga Andri di Bilangan di Jawa Barat. Demikian pula pembuntutan terhadap kegiatan Andri sepanjang 1 tahun terakhir, di mana ia sangat aktif di dalam menguji Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi, baik itu uji formil terhadap Undang-Undang TNI yang akhirnya sudah selesai tahun lalu, maupun juga kelanjutannya berupa uji material terhadap Undang-Undang TNI. Di hari di mana ia mengalami serangan tersebut, ia juga masih membahas permasalahan keterlibatan militer di dalam laporan Komisi Pencari Fakta yang dibahas di kantor Selios di Menteng, maupun juga di kantor YLBHI ketika ia menggelar atau mengadakan podcast atau siniar tentang remilitarisme dan judicial review atas Undang-Undang TNI. Keseluruhan itu menunjukkan sangat besar kemungkinannya berhubungan dengan isu-isu militer, meskipun kita masih harus menunggu bukti-bukti yang otentik, karena biasanya situasi-situasi yang penuh dengan ketegangan politik hari ini, termasuk konflik di antara para elit politik, bisa jadi ada pihak lain yang mendompleng, yang menggiring untuk seolah-olah pelakunya adalah militer. Padahal belum tentu. Ini yang saya kira masih diperlukan pencarian fakta yang sungguh-sungguh, khususnya dari penyidikan di kepolisian. Demikian. Nah, kalau gitu untuk mencari dalangnya otak di balik ini, Pak Ito, bagaimana polisi seharusnya bisa mengungkap ini tidak hanya di eksekutor saja, apalagi kan ada dugaannya ini adalah sebuah aksi yang terorganisir. Ini dikatakan Mas Usman, tentunya kan pihak kepolisian dalam proses penyidikan maupun penyelidikan, kita belum bisa memberikan satu kesimpulan yang dini ya tentang motifnya. Tentunya yang kita harus lakukan sekarang bagaimana bisa menangkap pelakunya dulu. Setelah itu baru dikembangkan siapa yang menyuruh ataupun yang menginisiasi perbuatan itu, kemudian baru kita menentukan motif. Tapi petunjuk-petunjuk yang disampaikan Mas Usman Hamid, tentunya itu juga akan menjadi bahan pertimbangan, meskipun kita belum bisa menyampaikan apakah memang betul motifnya seperti itu. Tapi kan berbagai petunjuk yang disampaikan dari saksi-saksi ini akan dirangkai nanti pihak kepolisian apabila tersangkanya ditangkap. Saya sangat optimis ya dari teman-teman dari Polda Metro Jaya itu, mereka sudah betul-betul sangat profesional ya untuk bisa menangkap ya. Kalau sudah ditangkap baru kita bisa buka motifnya, Mbak. Saat ini apa yang disampaikan Mas Usman Hamid itu juga tentunya juga menjadi satu bahan petunjuk ya yang perlu kita dalami. Tapi kita belum bisa menyampaikan secara dini motifnya apa. Saya kira kita menunggu saja dari anggota penyidik Polda Metro maupun Barreskrim yang saat ini membackup daripada Polres Jakarta Pusat. Oke, tapi Pak itu kalau melihat dari CCTV ada bagian motor itu tampaknya putar balik dan kemudian ada bagian menunggu. Apakah sebenarnya ini memenuhi unsur bahwa ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan? Sangat. Memang tentunya kasus yang akan dikenakan adalah mengenai penganiayaan berat ya, dan percobaan pembunuhan, Mbak. Karena di sini kita melihat bahwa pasal yang bisa dikenakan kepada mereka itu kan bisa masuk dalam pasal 351 sampai 358 ya, yaitu penganiayaan berat mengakibatkan luka. Bahkan kalau sampai terjadi ya kita katakan yang lebih lagi, jelas ini sudah merupakan kasus yang direncanakan ya. Jadi daripada modus operandi pelaku itu sudah bisa disimpulkan ini pasti boleh dapat dipastikan merupakan satu perencanaan. Tapi kan tentunya kita tidak bisa menyimpulkan tanpa mendapatkan satu keterangan langsung daripada tersangka maupun saksi-saksi di TKP. Demikian, Pak. Oke, membuka dan menyelesaikan kasus ini secara terang benderang sampai ke otak atau dalang di belakangnya. Terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan Pak Ito Sumardi, mantan Kabaris Krim Polri, sudah berbagi bersama kami. Saya selalu semuanya. Kami akan kembali di informasi setelah mengerahkan 2 gugus tempur kapal induk. Kini Amerika Serikat mengerahkan kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta 2.500 marinir ke Timur Tengah.
הלך לחץ אצלנו פה, תראה מה עשו לנו, כל הבית. Saudara, ucapan pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel ditindaklanjuti Garda Revolusi dengan gelombang serangan drone dan rudal ke sasaran musuh. Drone milik Iran kembali diandalkan untuk menyasar sejumlah titik di Israel serta kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam video yang dirilis Press TV dini hari tadi, pasukan Garda Revolusi meluncurkan belasan drone. Dalam perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran mengklaim telah meluncurkan ribuan drone. Salah satu yang menjadi andalan adalah drone Shahed 136. Tak hanya drone, gelombang serangan rudal juga ditunjukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Sepanjang Jumat kemarin, Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke-45 dan 46. Sejak perang pecah pada 2 minggu lalu, sebagian besar rudal menyasar 10 target strategis Israel dan 3 lokasi berkumpulnya pasukan Amerika Serikat. Sementara itu, intelijen Iran menangkap sejumlah mata-mata musuh yang bersembunyi di beberapa wilayah. Dalam operasinya, intelijen Iran juga menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan tuduhan terhadap tersangka mata-mata musuh. Iran menduga mata-mata yang ditangkap terafiliasi jaringan intelijen yang bekerja untuk Israel dan Amerika Serikat. Setelah mengerahkan 2 gugus tempur kapal induk, kini Amerika Serikat mengerahkan kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta 2.500 marinir ke Timur Tengah. Kapal tersebut telah meninggalkan pangkalannya di Camp Hansen di Okinawa, Jepang pada Jumat waktu setempat. Saat ini kapal serbu amfibi itu diperkirakan telah berada di perairan Taiwan. Langkah ini merupakan penambahan kekuatan pertama sejak serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada 28 Februari lalu. Amerika Serikat juga telah mengirimkan pesawat pengebom siluman B-2 untuk melakukan serangan jarak jauh ke Iran sebagai bagian dari operasi Epic Fury. Pesawat itu lepas landas dari lokasi yang dirahasiakan. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan serangan gabungan Amerika Serikat Israel telah menghantam lebih dari 15.000 target Iran sejak dimulainya operasi pada 28 Februari yang mengakibatkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran. Amerika Serikat menambah kekuatan di Timur Tengah dengan mengirimkan 2.500 marinir ke Timur Tengah. Unit ini dikenal fleksibel dan mampu menjalankan berbagai jenis operasi militer, mulai dari evakuasi massal, operasi amfibi dari kapal ke darat, hingga serangan dan penggerbekan khusus. Apakah artinya Amerika Serikat siap menggelar operasi darat di Iran? Dan apakah perang darat bisa membuat konflik ini berakhir dengan cepat? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Bapak Hikmahanto Juwana, dan juga ada pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni USR War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati yang sudah hadir di studio. Bapak-bapak, selamat petang semua. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, bahwa yang menarik pada akhirnya Amerika Serikat memperkuat barisan di Timur Tengah dengan mengirimkan 2.500 marinir. Apa maknanya, Pak Agung? Itu adalah emergency power projeksi atau proyeksi kekuatan darurat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa 2 hari yang lalu, tanggal 13 pagi subuh, dalam langkah serangan untuk menyerang sasaran di Iran, itu beberapa pesawat dari F-35 dan F-15E dari Amerika dan Israel sudah siap untuk air refueling di atas Al-Anhar, Irak. Tetapi ada masalah terjadi, yaitu pesawat tanker mereka, salah satu pesawat itu mengalami glitch, kemudian berbelok tiba-tiba menghantam pesawat yang lain, sehingga pesawat yang dia jatuh dan meledak, kemudian yang pesawat lain itu terpotong vertical stabilizer sehingga harus mendarat darurat. Jadi ada 2 pesawat tanker yang
yang tidak bisa dioperasikan. Oke. Nah itu menyebabkan kacau balau itu semuanya. Akhirnya serangan pada pagi itu dibatalkan. Ya. Jadi sepanjang hari tanggal 13 dan termasuk hari ini juga tidak ada serangan jarak jauh dari Jordania atau dari Israel untuk menyerang. Karena pertama tidak ada tanker. Tapi ada yang lebih penting lagi bahwa kemungkinan bahwa link 16, jaluran networking atau jaringan network antara darat, laut, udara 3 matra, ya, multi surface network, ini mengalami kemungkinan disusupi oleh cyber dari Iran sehingga terjadi hal seperti itu. Makanya tidak ada yang berani naik sampai link 16 ini dicek apa betul ada masalah itu. Nah, karena itu tidak ada serangan dan sekarang serangan hanya bisa jarak jauh. Tapi jarak jauh kan terbatas. Pembom B2 atau B21 atau B5 terbatas dan jadi tidak bisa forward projection dari pesawat tempur ke Iran. Terputus. Jadi 2 hari ini, hari kemarin dan sekarang terputus. Oke. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana solusinya. Senkom hari ini minta sama Hegseth, Menteri Perangnya Amerika itu untuk mengizinkan mengirim. Kenapa? Karena kapal ini Marine Expedition Unit, yang terdiri dari 3 kapal pendarat marinir ini, itu punya kemampuan untuk menerbangkan pesawat F-35B, yaitu versi vertikal. Nah dari situ siapa tahu nanti lain kali ada masalah seperti ini, mereka masih sanggup memberikan dukungan tembakan atau malah menembak sehingga tidak terputus pressure kepada Irannya. Oke. Jadi setiap hari biasa mengebom, menyerang, sekarang tiba-tiba sepi. Nah ini kan makanya mereka kirim karena mereka sadar bahwa ternyata dengan semua pangkalan di Timur Tengah sudah tidak bisa digunakan, hanya bisa dari Jordania dan dari Israel, maka mereka perlu alternatif yaitu ini. Loh, ada pertanyaan, kemana ini armada Abraham Lincoln itu mundur. Dia mundur, sudah sekian lama di situ, mereka perlu mundur untuk isi bahan bakar, untuk pesawat, kemudian menambah lagi persenjataannya, dan itu tidak bisa mendekat karena mereka harus jauh. Oke, baik. Dan itu yang terjadi sekarang, mereka perlu alternatif untuk pengerahan pesawat udara dari dekat dan juga ada pasukan yang bisa digunakan untuk mendukung hal-hal seperti ada emergency dan juga bisa untuk melindungi pangkalan-pangkalan di timur dari serbuan darat. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Hikmahanto Juwana. Pak Hikmahanto, bahwa kita tahu ada USS Tripoli yang kemudian didorong untuk mendekat ke Timur Tengah, termasuk juga pengiriman 2.500 marinir dari Amerika Serikat menuju Timur Tengah. Anda memaknainya, apakah Amerika Serikat ini sudah mulai memberikan sinyal-sinyal dalam tanda kutip ketakutan terkait dengan serangan masif Iran? Ya, yang pasti adalah pasukan darat ini memang dibutuhkan untuk bisa memenangkan perang. Meskipun pertanyaannya adalah menang menurut versi Amerika Serikat apa? Apakah memastikan bahwa pengembangan senjata nuklir dan pengembangan uranium ini tempat atau lokasinya itu betul-betul dikuasai oleh Amerika Serikat melalui pasukan daratnya, atau dalam konteks memastikan agar pemimpin-pemimpin yang selama ini dianggap menggerakkan pasukan Iran itu bisa ditangkap, kemudian proses berikutnya mungkin ditawan begitu ya. Atau yang ketiga adalah pasukan ini harus melakukan penangkapan dan kemudian juga melakukan serangan terhadap mereka-mereka yang mengendalikan drone-drone. Nah, kita tidak tahu ini persisnya apa, tetapi kita tahu bahwa memang Amerika Serikat sudah ditanya kapan akan mengirim pasukan darat. Karena kalau misalnya serangan udara itu memang bisa melemahkan kemampuan militer, tetapi kemampuan militer dari Iran, tetapi menjadi pertanyaan adalah apakah memang benar-benar bisa menguasai theater of war di darat. Nah ini yang mungkin Amerika Serikat sudah mulai, tetapi ini juga mereka mendapat juga semacam keberatan dari publik dari Amerika Serikat karena mereka tidak mau prajurit-prajuritnya tewas untuk tujuan yang tidak jelas, begitu ya. Ini yang seringkali di media di Amerika yang saya lihat seperti itu. Baik, tentu pertanyaannya ketika Amerika Serikat telah mendekatkan ataupun menambah USS Tripoli termasuk juga mengirimkan 2.500 marinir ke Timur Tengah, kemana arah perang ini akan bermuara? Betulkah perang darat akan pecah? Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan Pak Agung dan Pak Hikmahanto. Setelah jeda tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
Saya masih bersama dengan pakar hukum internasional UI, Bapak Hikmahanto Juwana, dan juga pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Saya ingin ke Pak Agung bahwa kita melihat Amerika Serikat sudah mengirimkan pasukan tambahan. Ini muaranya akan kemana? Apakah betul perang di darat ini akan pecah di Timur Tengah? Menurut saya jauh ya. Kalau untuk perang darat itu Amerika harus mengerahkan 500 juta orang kira-kira untuk 500 juta orang? Ya, dan pasukannya daratnya Amerika jumlahnya segitu juga sekarang. Oke. Ditambah marinir sekitar 100.000 ya tetap tidak cukup. Namun saya percaya bahwa ini terkait dengan ucapan Donald Trump yang mengatakan bahwa akan berbuat sesuatu dengan Pulau Kark. Pulau Kark itu adalah pulau tempat penyaluran bahan bakar minyak yang setiap hari sanggup menyalurkan 7 juta barel. Ya. Dan Amerika pun tidak mau menghancurkan ini, karena apa? Kalau dihancurkan nanti malah harga minyak naik, rugi semua. Dan Iran pun juga tidak. Nah, kemungkinan dia akan mengancam rebut itu, mendatangkan tim ini ada dua fungsi. Satu untuk mengancam, bahwa saya akan rebut itu, ya tentu tidak mudah ngerebutnya. Dan juga menyiapkan pasukan marinir yang di mana yang pasukan yang di Timur Tengah sekarang sudah berantakan semua. Ada minimal ada pasukan segar ya di lepas pantai ya, bisa siap dikirim menggunakan helikopter atau pesawat short take off landing Osprey ya, untuk mendarat di sana untuk merebut pulau Kark ataupun apapun misinya. Tapi yang penting lagi adalah pesawatnya, karena USS Tripoli ini sanggup untuk menerbangkan F-35B. Oke. Yaitu pesawat F-35 tapi dia bisa take off vertikal dan ini bisa mensuplai kalaupun ada gerakan darat untuk umpamanya ke arah pantai untuk mengambil tumpuan pantai atau merebut sesuatu atau menghancurkan sesuatu, itu bisa disupport dari atas. Artinya yang masih akan terjadi adalah serangan ataupun perang melalui jalur udara. Tetap US Tripoli itu akan memiliki air superiority lokal. Untuk apa? Mensupport pasukannya ini kalau dia harus menyerang sesuatu, misalnya Pulau Kark ya, pulau yang tadi itu yang dengan dari atas dia bisa melindungi. Nah, karena apa? Karena sekarang tidak mungkin mengandalkan pesawat tempur dari negara Arab karena jelas nggak mau. Dan pesawat tempur yang lain terbangnya dari Jordania dan dari Israel yang 1.500 km. Oke. Yang harus menggunakan tanker dan tankernya bermasalah. Bermasalahnya mungkin karena trouble biasa atau mungkin juga karena gangguan pada link 16 yang berhasil disusupi oleh cybernya Iran. Oke. Jadi ini adalah alternatif untuk memberikan option untuk melakukan sesuatu di di daerah sekitar Selat Hormuz ya, yang mana dengan adanya kapal Indo Marine ini, kapal Indo helikopter dan kaliber F-35 ini bisa menggantikan fungsi gugus tugas kapal Indo Abraham Lincoln yang setelah menjauh karena sudah mungkin perbaikan logistik, dan dia bisa memberikan ada air power yang siap di dekat situ. Minimal jaraknya tidak 1.500 km dari situ, dari Israel dan dari Jordania. Tapi kira-kira ya hanya 700 di luar batas tembakan daripada rudal jelajah atau rudal anti kapalnya Iran. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Hikmahanto bahwa selain soal militer yang kemudian dikirimkan oleh Amerika Serikat, kita tahu juga bahwa Iran telah menggerebek ya salah satu ataupun beberapa mata-mata yang kemudian diduga terafiliasi Amerika Serikat dan juga Israel. Menurut Anda Pak Hikmahanto, seberapa masif sebenarnya pergerakan intelijen dari Amerika Serikat dan Israel ini di Timur Tengah, khususnya di Iran? Ya, sebenarnya sangat masif ya, dan bahkan ini mungkin sudah dilakukan oleh pihak Israel dan Amerika Serikat untuk menyebar intelijen mereka sebelum perang ini. Mungkin pada saat adanya protes-protes dari rakyat Iran ke pemerintahannya. Jadi tujuannya satu, bagaimana merubah rakyat Iran yang tadinya mendukung mungkin pemerintahannya untuk kemudian secara masif melakukan perlawanan. Dan kemudian juga Garda Revolusi dicoba untuk dipengaruhi agar mereka mau membelot, dan tentunya juga memastikan titik-titik yang patut untuk dilakukan serangan oleh pihak Amerika maupun Israel. Nah, kehadiran dari marinir yang 2.500 ini sekali lagi kita masih belum jelas betul apakah memang masuk ke Iran atau mereka akan beroperasi untuk memastikan pembukaan Selat Hormuz, artinya akan ada perlawanan katakanlah di kapal-kapal yang digunakan oleh Iran dalam menyerang
kapal-kapal yang ada akan berlalu lalang di Selat Hormuz. Juga mungkin juga bahwa mereka marinir ini akan menjaga keamanan dari kedutaan besar Amerika di negara-negara Teluk ya. Kita tidak tahu. Nah ini yang sekali lagi kita masih belum jelas. Tapi kalau misalnya memang masuk ke Iran, itu yang Menteri Luar Negeri Iran sudah mengatakan kita akan sambut. Ya, kita akan sambut pasukan Amerika Serikat kalau misalnya mereka masuk Iran. Nah, sekali lagi kalau misalnya pasukan darat yang masuk ini tentu bagi pasukan Amerika ini menjadi tantangan karena belum tentu mereka tahu apa kondisi lapangan di Iran itu seperti apa, apalagi mereka ini kan dari Okinawa gitu ya. Apakah mereka sudah melakukan simulasi dan lain sebagainya? Dan apa yang jadi tujuan dari keberadaan mereka di Iran kalau misalnya memang ke Iran itu yang kita belum tahu secara jelas seperti itu. Saya ingin ke Pak Agung bahwa tadi sudah dibahas soal pergerakan ataupun operasi intelijen yang kemudian dimiliki oleh kedua negara. Sebenarnya untuk Iran maupun Amerika Serikat dan Israel ini operasi intelijen ini seberapa kuat, Pak Agung? Oh, sangat kuat. Amerika menggunakan intelijennya tidak hanya intelijen manusia, human, tapi juga intelijen menggunakan satelit, menggunakan intelijen cyber, dan juga seperti halnya dengan Israel. Cuman kita ketahui bahwa ada masalah dengan Israel karena unit 8.200-nya pada hari kedua sudah dihancurkan oleh Iran sehingga mereka terpaksa harus ke tempat yang lain dan tentu itu mengacaukan karena banyak tenaga ahli cyber yang itu bermasalah. Dan mereka mengandalkan human intelligence dan itu kayaknya sudah dibongkarin karena memang kesulitan. Tanpa jaringan cyber ataupun komunikasi internet yang baik, mereka sangat mudah ditangkap. Iran sendiri sangat banyak supportnya ya, karena dia punya proxy. Proxy-proxynya ini berfungsi sebagai jaringan mata-mata dan juga menyebar di negara-negara Teluk. Karena kita tahu di negara Teluk juga sebagian besar ada warga Syiahnya dan banyak yang support pada Iran, khususnya karena terkait dengan Palestina. Jadi banyak yang saya dapat informasi bahwa banyak yang memang sukarelawan untuk membantu Iran membantu untuk mendapatkan data baik di internet ataupun data atau menggunakan operasi-operasi clandestine dan operasi lainnya untuk menolong. Dan mungkin banyak dari negara Arab juga yang dari Pakistan dan lain-lain yang sukarela membantu Iran untuk melaksanakan hal ini. Mereka sangat kuat. Terbukti berhasil membongkar jaringan mata-mata yang dari Mossad ini. Artinya mungkin ada bantuan dari negara lain seperti katakanlah Rusia yang disebut juga sebelumnya memberi bantuan intelijen kepada Iran. Jelas dari awalnya tahun lalu, dari awal tahun sejak mulai demonstrasi itu Rusia sudah dengan memberikan bantuan untuk menjam satelit Starlink, kemudian juga memutus jaringan uplink dari bawah ke atas Starlink, dan China memberikan bantuan signal intelijen yang bisa membuat bisa menangkap orang-orang yang menggunakan ini dengan sistem sehingga mereka bisa ditangkap dan semuanya ketangkap itu. Jadi jelas dan sampai sekarang jelas ketepatan daripada rudal dan drone-nya Iran itu jelas bantuan dari Rusia itu developingnya. Tapi juga untuk arah terbangnya menggunakan satelit Beidou daripada China yang tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk arah, tapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi, telemetri. Jadi bisa presisi sekali, bisa diarahkan dari atas dan bisa tetap dikontrol itu. Sampai meskipun balistik bisa dikontrol. Kita tahu kan dia punya kemampuan untuk merubah manuver. Tentu kita akan tunggu seperti apa dinamika yang kemudian terjadi di Timur Tengah dan tentu kita berharap bahwa eskalasi perang ini akan berkurang ya Pak ya, agar tercipta perdamaian dunia. Terima kasih pakar hukum internasional Universitas Indonesia Bapak Hikmahanto Juwana dan juga pakar strategi Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, kita masih akan terus membahas terkait dengan Amerika Serikat yang merilis video yang diduga terkait dengan serangan ke infrastruktur fasilitas minyak Iran di Pulau Kark. Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, Amerika Serikat merilis serangan yang diduga menunjukkan serangan ke infrastruktur fasilitas minyak Iran di Pulau Kark.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militer AS telah membombardir target militer di Pulau Khark, Iran yang menangani hampir seluruh ekspor minyak mentah Iran. Trump mengancam akan menyerang infrastruktur minyak pulau tersebut. Trump mengatakan saat ini AS memilih tidak menghancurkan fasilitas minyak di pulau tersebut, namun Trump memberikan ancaman ke Iran jika mengganggu jalur pelayaran kapal di Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengatakan Angkatan Laut AS bakal segera mengawal kapal-kapal tanker minyak yang melintas di Selat Hormuz. Trump sesumbar pihaknya bisa mengatasi ketegangan yang terjadi di kawasan tersebut. Ia mengaku tidak memiliki tenggat waktu atau sampai kapan perang dengan Iran berlangsung. Menurutnya, perang tersebut bakal berlangsung selama yang diperlukan. Their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. How long now do you think the war is likely to last? I can't tell you that. I mean, I have my own idea, but what good does it do? It'll be as long as it's necessary. Dua pekan melawan serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran melawan dengan menyerang sejumlah kilang minyak negara tetangga sekutu Amerika Serikat dan kapal tanker yang berada di Selat Hormuz. Serangan drone Iran menyasar penyimpanan bahan bakar di pelabuhan Salalah, Oman hingga membuat kebakaran hebat. Tak hanya di Oman, Iran juga menyerang tangki penyimpanan bahan bakar milik Bahrain di kawasan Manama. Drone bawah laut Iran juga menyasar sejumlah kapal kargo milik Thailand yang melewati Selat Hormuz. Sebelumnya, militer Iran mengancam tidak akan mengizinkan kapal apapun yang membawa minyak untuk kepentingan AS atau sekutunya melewati Selat Hormuz dan memperingatkan kapal tersebut bisa jadi target yang sah. مسلح جمهوری اسلامی ایران به دلیل در دست داشتن ابتکار در تنگه هرمز نیازی به بستن آن تنگه ندارند و بسته شدن تنگه هرمز به دلیل شرایطی است که آمریکا و صهیونیست‌ها بر کشورهای جهان تحمیل کردند و البته پرقدرت تکرار می‌کنیم هرگز اجازه نمی‌دهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد هدف مشروع ما خواهد بود. Iran juga menyerang 2 kapal tanker asing yang membawa minyak di depan pelabuhan Qusr, Irak. Kedua kapal ini baru saja memuat bahan bakar dari pelabuhan Iran sebelum diserang. Akibat serangan ini, Irak menghentikan operasional di terminal-terminal minyak di negara tersebut. Di tengah serangan Iran ke tangki minyak negara tetangga dan sejumlah kapal yang melintas di Selat Hormuz, Iran mengajukan 3 syarat damai, salah satunya ganti rugi akibat perang. Dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Borromeo menilai serangan Iran ke Selat Hormuz dan sejumlah tangki minyak negara sekutu AS untuk meningkatkan posisi tawar karena serangan yang diluncurkan Iran ke Selat Hormuz akan berdampak pada harga minyak dunia termasuk Amerika Serikat. Pelumpuhan militer Iran ya dan juga upaya serangan-serangan selama ini, Amerika Serikat dan Israel merasa bahwa mereka sudah menang gitu, dan bahkan Donald Trump menyampaikan bahwa dari hari pertama serangan kita sudah menang. Nah, tetapi yang Amerika tidak mampu ini adalah terkait dengan cekikan yang terjadi di Selat Hormuz dan juga blunder balik ya dalam politik dalam negeri Amerika Serikat. Maka sebenarnya tawaran ini adalah salah satu skenario terbaik yang harusnya bisa dibicarakan kembali, dan mungkin kalau dalam waktu dekat agresi masih akan terjadi dalam waktu dekat. Tetapi ketika mulai memasuki bulan-bulan Mei harusnya sudah mulai ada upaya untuk membicarakan ini di belakang pintu begitu ya. Hari ini, Iran kembali meluncurkan misilnya untuk menyerang Israel hingga kapal tanker milik Amerika Serikat. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel juga masih diluncurkan untuk menyerang Iran dan sekutunya kelompok Hizbullah di Lebanon.
Iran menyerang sejumlah kapal dan kilang minyak milik negara sekutu AS dan Israel, sementara Amerika Serikat membalas dengan serangan fasilitas pengawas Iran di pengolahan milik Pulau Kark. Apakah strategi serangan dan ancaman ke fasilitas minyak ini bisa membuat gentar lawan Iran? Atau justru bisa berbalik menyudutkan Iran dalam perang melawan Israel Amerika Serikat? Kita bahas bersama Kepala Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45 Jaleswari Pramodawardhani. Bu Dhani, selamat petang. Bu Dhani, bisa dengar suara Cindy di studio, Bu Dhani? Kami coba hubungin lagi Kepala Laboratorium Indonesia 2045, Jaleswari Pramodawardhani, untuk membahas sejauh mana efektivitas saling ancam dan serang infrastruktur minyak antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kita akan sapa lagi nanti Bu Dhani usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Ucapan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel ditindaklanjuti Garda Revolusi dengan gelombang serangan drone dan rudal ke sasaran musuh. Drone milik Iran kembali diandalkan untuk menyasar sejumlah titik di Israel serta kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dalam video yang dirilis Press TV dini hari tadi, pasukan Garda Revolusi meluncurkan belasan drone. Dalam perang dengan AS dan Israel, Iran mengklaim telah meluncurkan ribuan drone. Salah satu yang menjadi andalan adalah drone Shahid 136. Amerika Serikat merilis serangan yang diduga menunjukkan serangan ke infrastruktur fasilitas minyak Iran di Pulau Kark. Presiden AS Donald Trump mengatakan militer AS telah membombardir target militer di pulau ini. Kita sapa lagi Kepala Laboratorium Indonesia 2045, Bu Dhani, selamat petang. Selamat petang, selamat Mbak Cindy. Bu Dhani, sebenarnya strategi untuk saling ancam dan saling menyerang kilang minyak atau infrastruktur minyak ini adalah strategi efektifkah dalam perang? Sebetulnya saya mungkin ingin mulai dari satu kenyataan yang sering mungkin luput dari pembacaan kita ya Mbak Cindy ya, bahwa apa yang sedang dilakukan Iran sekarang bukan sekedar aksi militer reaktif. Ini adalah kalkulasi strategis yang terstruktur meski dijalankan dalam kondisi terdesak. Kita tahu bahwa sejak 28 Februari 2026 ketika AS dan Israel meluncurkan operasi Epic Fury itu, yang menewaskan Khamenei, menghancurkan infrastruktur militer dan nuklir Iran, Teheran memilih satu doktrin, saya rasa horizontal escalation, bukan hanya membalas serangan dengan serangan, tapi memperluas peta konflik ke 9 negara lainnya. Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, UAE, kemudian Oman, Irak, Yordania, semuanya merasakan drone dan rudal dari Iran. Dan yang menjadi sasaran utama adalah fasilitas energi. Nah, pertanyaannya adalah apa sebetulnya logika di balik serangan Iran ke infrastruktur energi negara tetangga itu misalnya. Pertama, kita harus membaca ini sebagai strategi pemaksaan biaya atau dalam literatur keamanan internasional disebut coercive cost imposition. Kilang Ras Tanura milik Arab Saudi Aramco kemudian sempat dihentikan operasinya. Fasilitas Qatar Energi di Ras Laffan, produser LNG terbesar di dunia, itu juga terpaksa tidak beroperasi. Dan ini hal-hal ini kita lihat semuanya itu kena dalam operasi yang dilancarkan oleh Iran. Nah, Selat Hormuz praktis tertutup sejak 11 Maret dan 20% pasukan minyak dunia terhenti. Ini bukan, saya rasa ini bukan vandalisasi saja,
tetapi ini arsitektur tekanan. Logikanya sederhana tapi brutal. Iran ingin membuat negara-negara Teluk merasakan cukup sakit sehingga mereka mau menekan AS untuk menghentikan serangan. Nah, Bu Dhani, tapi kalau untuk serangan ke infrastruktur energi ini, apakah sebenarnya efektif juga untuk meningkatkan daya tawar, dominasi mereka dalam posisinya di perang ini? Betul, karena dengan infrastruktur ini kan otomatis operasi untuk energi minyak dan lain-lain itu kan terhenti, dan dengan terhentinya itu kan sebetulnya juga merugikan negara-negara yang selama ini mengimpor dari 9 negara penghasil minyak terbesar itu. Dan Selat Hormuz saya rasa adalah salah satu yang di mana 20% pasokan dunia itu ada di sana gitu. Jadi ini serangan-serangan yang dilakukan Iran ini betul-betul terstruktur karena mereka ingin menyampaikan pesan bahwa negara-negara tetangga ini memiliki kesakitan, yang merasakan sakit, dan kemudian ini membawa tekanan kepada Amerika untuk menghentikan serangan-serangannya dan mungkin bisa balik ke meja negosiasi dengan lebih dengan tawaran yang lebih baik. Nah, Bu Dhani, tapi ketika serangan ini dibalas oleh AS dengan menyerang fasilitas militer dan ancaman menyerang fasilitas energinya, apakah ini artinya perang akan semakin tereskalasi? Ya, saya rasa dengan Amerika dan Israel melakukan serangan dengan menewaskan Ali Khamenei, ini adalah menyebabkan eskalasi ini menjadi sebuah keniscayaan, dan ini akan terus-menerus berlangsung sampai pada titik yang di mana Amerika mungkin yang bersedia untuk kembali ke meja perundingan, tetapi tentu dengan 3 syarat yang kemarin disampaikan oleh Iran gitu. Ada reparasi, berjanji tidak akan terulang kembali, dan Oke, Bu Dhani, tapi ketika ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, siapa yang akan menahan diri duluan? Bagaimana dengan respons dan dampak bagi negara-negara yang terdampak? Apakah kemungkinan mereka juga akan terlibat pada akhirnya dalam perang ini? Ya, saya rasa salah satu apa yang diinginkan oleh Iran itu adalah mengirimkan pesan bahwa semua yang terlibat dengan Amerika itu akan merasakan sakitnya. Makanya mereka adalah menyerang instalasi-instalasi militer Amerika, dan mereka tidak menyerang pasokan-pasokan minyak dan lain-lain karena mereka tahu bahwa minyak-minyak itu ketika tidak dioperasionalkan dan tidak didistribusikan, itu juga mereka memiliki kendala atau permasalahannya sendiri gitu ya, karena apalagi ditutupnya Selat Hormuz itu. Jadi sebetulnya serangan-serangan yang dilakukan Iran, apakah itu balasan serangan, dia tidak hanya membalas serangan saja dengan serangan, tetapi juga secara terstruktur dia juga memberikan tekanan kepada 9 negara di 9 negara Teluk itu untuk menyampaikan pesan kepada Amerika. Oke, saling mau menunjukkan dominasi. Bu Jalaswari, Bu Dhani, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya salih, Bu Dhani. Kami akan kembali dengan informasi 14 komunikolog bertemu mantan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk membahas isu regional di Timur Tengah. Saudara, aktivis Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh 2 orang tak dikenal di jembatan Jalan Talang, Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis tengah malam lalu. Detik-detik korban disiram hingga menjerit hebat karena terbakar di bagian wajah dan tangannya terekam jelas kamera CCTV. Lihat, ini pelaku putar balik. Ini pelaku putar balik.
Dari rekaman CCTV ini terlihat dua orang pengendara motor dari arah berlawanan menyiram air keras ke aktivis kontras Andri Yunus. Korban yang mengendarai sepeda motor langsung menjerit histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Korban merasakan panas terbakar usai disiram air keras. Aksi penyiraman air keras ini terjadi sekitar pukul 23:37 pada Kamis malam. Usai korban mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Akibat kejadian ini korban mengalami luka bakar serius di bagian wajah, mata, dan dada, serta kedua tangannya. Seperti apa Pak? Identitas pelaku dari kendaraannya sudah teridentifikasi dari CCTV mungkin? Kita juga banyak masih dilakukan pendalaman. Ya, anggota saya masih bekerja. Kerja keras doakan saja bisa terungkap dengan cepat. Oke? Tetap bersama kami, Kompas Petang akan kembali usai jeda. Belas komunikolog bertemu mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di rumah pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Kedatangan para komunikolog ini membahas berbagai hal termasuk isu regional yang hangat di Timur Tengah. Kedatangan para komunikolog ini membahas beberapa masalah yang muncul di masyarakat. Selain itu, kunjungan berbalut silaturahmi ini juga membahas soal dampak konflik di kawasan Timur Tengah. Kompas Petang kami akhiri, saudara. Saya Dipo Nurbahagia. Saya Sini Permadi, terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.